Sampurasun, wilujeng sumping di pengajaran bahasa Sunda kelas 3. Kumaha kabarna? Mugia tetap sehatnya. Sekarang kita mulai semester baru, kita mulai pembelajaran hari ini. Semangat ya, kita mulai lagi belajarnya. Nah, untuk hari ini kita masuk ke bab 5 atau ke tema 5 tentang kaulinan dan olahraga. Apa saja sih kaulinan-kaulinan yang ada di sekitar kita? Kalian suka main apa? Misalnya main petak umpet, main apa lagi ya? Kucing-kucingan. Nah, kita pelajari ya satu persatu kaulinan apa yang ada di Tatar Sunda, khususnya permainan-permainan tradisional Sunda. Silahkan disimak dengan baik. Jika ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Kita mulai ya belajarnya. Nah, permainan yang pertama namanya ucing sumput atau mungkin kamu mengenalnya dengan petak umpet. Ya, pasti suka main ya dulu petak umpet waktu masih di sekolah. Nah, petak umpet ini permainannya biasanya diikuti oleh laki-laki dan perempuan. Semua boleh ikut. Nah, biasanya dilaksanakannya itu di halaman yang luas ya, karena kita kan harus mencari tempat untuk bersembunyi. Ya, terus, nah nanti biasanya gambreng. Nah, yang jadi ucing itu tugasnya mencari teman-temannya yang bersembunyi. Lalu nanti pada saat ditemukan teman-teman yang bersembunyi, jadi si kucingnya ini yang jadi ucing kudu nyebut hong. Jadi kalau ada yang ketemu nih, kita sedang mencari, terus ketemu nih ada yang ngumpet, kita sebut hong gitu. Nah, nanti peserta itulah atau anak yang ditemukan pertama itulah yang jadi giliran kucing. Nah, gitu. Kaulinan kedua atau permainan yang kedua yaitu hahayaman atau yang dalam bahasa Indonesia disebut ayam-ayaman. Nah, cara mainnya, untuk lebih jelasnya kalian bisa buka buku Midadaminya di halaman 64. Nah, di situ ada tulisan hahayaman. Oh ya, jika video ini terlalu cepat, boleh di-pause, boleh diberhentikan dulu atau diputar ulang ya, supaya kamu mengerti. Nah, lanjut. Hahayaman nyaeta kaulinan anu merlukeun jalma rea. Jadi, hahayaman yaitu permainan yang membutuhkan banyak peserta. Carana nguriling nyeun bunderan bari pacekel-cekel. Saurang aya nu jadi hayam, jeung saurang deui aya nu jadi careuhna. Nu jadi careuh salawasna kudu ngudag-ngudag hayam tepi ka beunangna. Nah, jadi kalau kamu tahu permainan kucing-kucingan, atau mungkin kamu mengenalnya dengan permainan tikus dan kucing. Nah, jadi yang membuat lingkaran itu boleh memasukkan yang menjadi ayam, anu jadi hayam. Jadi boleh masuk, sedangkan yang jadi careuh atau yang jadi musang tidak boleh keluar masuk lingkaran. Dia hanya boleh menangkap ayamnya di luar, seperti itu. Nah, kalau sudah tertangkap, yang menjadi ayam dan menjadi musang nanti bergantian dengan pemain yang lain. Salajengna atau selanjutnya yaitu kaulinan galah atau galah asin. Mungkin kamu mengenalnya dengan gobak sodor ya. Nah, itu sama aja, hanya cara penyebutannya yang berbeda. Nah, cara bermain galah asin atau galah itu dibagi jadi 2 kelompok. Jadi setelah dibagi 2 kelompok, dibuatlah kotak-kotak, biasanya bermainnya di lapang, dibuat kotak-kotak sesuai dengan grupnya ada berapa orang, lalu satu regu menjaga di kotak-kotaknya atau di garis-garisnya ya. Nah, satu regu lagi mencoba untuk melewati kotak-kotak tersebut tanpa tersentuh atau temenang katoel ku regu yang menjaganya. Nah, kalau ada yang bisa menerobos, kalau regu yang harusnya melewati itu bisa menerobos dan tidak dicolek atau tekatoel, nah itu disebutnya asin. Jadi mereka disebutnya menang. Kalau misalkan sudah sampai ke ujung nyebut asin, nah itu berarti tandanya 1-0 untuk yang berhasil lewat atau melewati garis. Selanjutnya ada permainan sonda. Nah, permainan sonda atau kaulinan sonda biasanya dilakukan ku awewe atau biasanya dimainkan oleh perempuan. Tapi biarpun begitu, anak laki-laki atau anak lelaki juga tetap boleh ikutan. Nah, cara main sonda itu
Jadi setiap pemain memegang talawengkar atau genting, pecahan genting. Kamu suka lihat pecahan genting? Nah, itu disebut talawengkar. Lalu talawengkar tersebut dilemparkan atau dialung-alungkan karena kotak-kotak nugas disadiakeun. Nah, kalian bisa lihat itu gambarnya ya. Jadi sebelum memulai permainan, membuat dulu kotak-kotak seperti itu beserta gunungnya. Lalu cara bermainnya, talawengkar yang sudah disiapkan dilempar ke kotaknya, dimulai dari Mi 1, Mi 2 ya, Mi 3 dan seterusnya sampai ke ujung. Seperti itu permainannya. Yang pertama sampai, si talawengkar yang pertama sampai dialah yang menang. Nah, segitu dulu pembelajaran hari ini. Semoga materi yang disampaikan mudah dipahami, mudah dimengerti. Jika belum dimengerti, silahkan diulang lagi videonya. Sakitu heula pengajaran dina ayeuna. Hatur nuhun anu parantos ngaregepkeun. Terima kasih yang sudah menyimak dengan baik. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wilujeng tepang deui.